Kami mengucap syukur karena Engkaulah Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Dan pada kesempatan pada minggu pagi hari ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Kiranya Tuhan beranugerah supaya kami pun juga melakukan segala kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyatakan cinta kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, kepada umat Allah yang tidak layak mendapatkan anugerah. Oleh sebab itu kiranya kami menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah kami juga menikmati semuanya itu di dalam persekutuan bersama-sama dengan keluarga Allah. Karena kami beribadah bersama-sama rekan satu sama lain. Pimpin kami, biarlah Tuhan hadir di tempat ini memberikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pertemuan yang lalu ketika saya berkhotbah mengenai hakim-hakim, kita bisa membaca di dalam membaca secara tujuan. Kitab Hakim-Hakim punya tujuan. Penulis dari kitab Hakim-Hakim ketika dia menuliskan narasi dari pasal pertama sampai kepada pasal 21 hanya bukan bercerita cuma sebagian cita-cita saja, tetapi berbicara tentang tujuan-tujuan. Dan salah satu tujuannya itu adalah bagaimana umat Allah sadar bahwa segala sesuatu itu adalah Tuhan. Dan kita mengerti dalam penulisan kitab Hakim-Hakim itu setidaknya ada 3 tujuan yang pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan. Yang pertama adalah berbicara tentang membela reputasi daripada Allah Yahweh di tengah-tengah kegagalan Israel. Secara singkat saya menjelaskan bahwa kekalahan daripada segala bangsa, kekalahan bangsa dengan bangsa, itu bukan berbicara tentang raja itu. Bukan hanya bicara tentang raja A, raja B, tidak, tetapi kekalahan daripada raja itu berbicara tentang spiritual. Kekalahan raja A, berarti raja A itu menyembah dewa A. Ketika dewa A itu gagal menjaga bangsa itu, maka punya pemikiran secara konklusi di dalam dunia kuno. Bangsa daripada bangsa A itu mempunyai Allah yang lemah. Jika bangsa B itu juga kalah, maka punya kesimpulan bangsa B itu punya dewa yang lemah. Jika hal itu diaplikasikan di dalam pembacaan kitab Hakim-Hakim, dan kita tahu di zaman Hakim-Hakim, bangsa Israel diperbudak, mengalami penindasan. Maka konklusi yang terjadi kita akan pikir berarti Allah Yahweh itu tidak maha kuasa. Berarti Allah Israel di tanah perjanjian pun tidak sanggup menjaga umat pilihannya. Kalau kita pakai konklusi atau kesimpulan seperti itu, kita akan bilang, buat apa percaya Allah Yahweh? Namun, pada pertemuan yang lalu saya katakan, bukan demikian. Mengapa bangsa Israel mengalami kekalahan? Bukan karena bangsa lain atau dewa bangsa lain itu jauh lebih kuat daripada Allah Yahweh. Tetapi semata-mata karena Tuhan mengizinkan. Karena Tuhan mengizinkan bangsa Israel terus melakukan dosa, maka Tuhan mengizinkan bangsa lain memperbudak bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tujuan penulisan dari kitab Hakim-Hakim berbicara juga namanya bahaya penyembahan berhala. Bangsa Israel tahu Allah Yahweh. Bangsa Israel tahu bagaimana kebesaran memimpin bangsa Israel itu keluar dari padang gurun. Keluar bagaimana menciptakan bagaimana kebesaran memelihara dengan mana. Dengan makanan yang begitu melimpah di tengah padang gurun yang tidak mungkin ada kehidupan. Tapi Tuhan pelihara dan Tuhan berikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka percaya, tetapi zaman setelah itu, ketika Yosua sudah mati, mereka hidup dengan merasa damai. Mereka melupakan Tuhan. Dan akhirnya menyembah berhala. Hati mereka awalnya sepenuh hati dengan Allah Yahweh. Tapi pelan-pelan dia bergeser. Lama-lama dia mencabang hati dan meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Maka Tuhan marah. Hati itu dicabangkan. Tuhan marah. Dan tujuan ketiga, bahwa di zaman Hakim-Hakim adalah zaman yang tidak ideal. Karena bagian terakhir dalam kitab Hakim-Hakim berbicara pada zaman itu tidak ada raja. Pada zaman itu tidak ada pemimpin. Semua orang melakukan apa yang mereka anggap benar. Suku A punya kebenaran, suku B punya kebenaran, suku Dan punya kebenaran. Mereka punya pikiran itu, mereka mengaplikasikan kebenaran, bukan bersandarkan firman Tuhan. Zaman itu adalah zaman di mana bangsa Israel menantikan raja yang bukan hanya raja militer, tetapi raja spiritual yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tujuan itu dituliskan di dalam kitab Hakim-Hakim. Maka dalam pertemuan kedua, pembahasan ketika kita membaca kitab Hakim-Hakim, saya akan masuk ke dalam membaca dengan secara tema, secara kontekstual, dan
dan juga struktur dari penulisan kitab Hakim-Hakim. Sebagai contoh, konteks itu penting di dalam membaca segala sesuatu. Di dalam kitab Hakim-Hakim, kita tahu ada judge. Judge itu bukan hanya judge. Judge itu bukan hanya hakim. Oh, sudah hakim, berarti kita punya pemikiran yang namanya itu sebagai hakim yang ada di dalam pengadilan. Memakai toga, memakai kebesaran hakim pada zaman modern. Tidak. Kita mesti ada kontekstualisasi. Karena konteks itu penting. Suatu kali saya pernah punya cerita ya, dapat cerita dari papa mama saya. Dia bertemu teman saya. Jadi saya punya teman waktu SMA itu dipanggilnya, mohon maaf, itu dipanggil ayam. Jadi dipanggil ayam. Jadi kami bercanda, bergurau, karena dekat bersama-sama, ya kita ngobrol bareng-bareng, main bersama-sama, main games bareng lah intinya, sebagai cowok waktu itu main. Nah intinya orang tua saya kenal dengan teman saya yang dipanggil dengan nama Ayam. Suatu kali papa mama saya pergi ke mall, jalan-jalan ketemu teman saya yang bernama Ayam. Masalahnya adalah orang tua saya nggak tahu nama aslinya. Dan saya tidak pernah kasih tahu nama aslinya. Karena dia udah kenal, maka dia teriak. Papa saya, mama saya teriak, Ayam, Ayam, Ayam. Dia teriak itu di mall. Teman saya tidak dengar. Teman saya mungkin jauh jaraknya, jadi dia tidak dengar. Atau mungkin cuekin. Dia nggak tahu karena nama itu nggak dikenal. Tapi yang terjadi, orang tua saya lihat, teman saya kenapa nggak memandang ke orang tua saya. Dia teriak makin kencang. Ayam, Ayam, Ayam. Menyebabkan apa? Teman saya, sekeliling teman-teman saya itu, ada orang cariin ayam. Dia lihat kiri kanan, mana ayam. Orang tua saya nggak nyadar, dia terus teriak ayam, dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang sekitar tuh menjauhi, mencari ayam di mana, ayam di mana. Bapak Ibu ini cerita, orang tua saya berkata ayam dengan konteks memanggil temannya. Memanggil teman saya, maksud saya. Tetapi orang yang mendengarkan, yang tidak tahu konteks, melihat, ini emang ada ayam berkeliaran. Ayam kaki dua secara literal datang di mall, menyeramkan kan, tiba-tiba ada ayam berkeliaran. Tentu di dalam konteks kita mesti mengerti. Di dalam membaca kitab Hakim-Hakim, kita mengerti bahwa judge atau dikatakan para hakim itu bukan hakim di zaman modern. Perlu kontekstualisasi, perlu penyesuaian, yaitu apa? Hakim di dalam zaman Hakim-Hakim berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang soteriologi, bahwa Allah itu membangkitkan manusia dan melalui manusia itu Tuhan memberikan keselamatan. Jadi hakim itu bertugas sebagai penyelamat, sebagai militer, sebagai orang yang dipanggil Tuhan melakukan pembebasan bagi bangsa asing. Bangsa asing itu dihancurkan dan orang-orang Israel menerima yang namanya sukacita karena Allah berbelas kasihan. Ada prinsip teologis, sedangkan ada dua prinsip teologis ketika Tuhan berbicara di dalam yang namanya Hakim-Hakim. Prinsip teologis itu berlaku sepanjang zaman, bahwa Tuhan selalu menggunakan manusia. Modus operandi daripada Tuhan. Dia memberikan keselamatan selalu melalui orang. Selalu pakai mediator. Saya tidak mengatakan bahwa keselamatan itu adalah usaha manusia, tidak. Tetapi cara kerja Allah selalu membangkitkan orang. Membangkitkan orang itu bekerja, sumber otoritas daripada Tuhan. Sumber itu daripada kuasa itu daripada Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada manusia. Walaupun Allah sanggup menyelamatkan umatnya dengan sendiri. Tapi Tuhan mengajak manusia berbelas kasihan. Berbagian mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Bapak Ibu, sebagai contoh ya, Gideon. Gideon itu melawan bangsa Midian. Di dalam Alkitab menjelaskan kepada kita, Midian itu saking banyaknya tidak disebutkan jumlahnya. Jumlahnya banyak sekali. Kadang-kadang kalau kita berbicara jumlah yang banyak, kita pakai istilah pembicaraan kita, berapa banyak yang hadir? Ya ribuan, jutaan. Itu kan majas. Artinya begitu banyak, begitu penuh. Sama, ungkapan di dalam Alkitab juga demikian. Ketika yang namanya bangsa Midian itu hadir di zaman Gideon, dijelaskan oleh penulis kitab Hakim-Hakim bahwa bangsa Midian itu saking banyaknya tidak terhitung. Dan Gideon hadir. Gideon Tuhan panggil dan Tuhan pimpin dia. Dan pertama kali Gideon itu kumpulkan orang Israel dari seluruhnya. Dia pimpin semua suku-suku yang berada dalam komando dia. Dia pimpin Gideon pimpin daripada bangsa Israel. Kumpul banyak. Tapi sekali lagi perbandingannya jauh. Karena Midian itu terlalu banyak sampai tidak bisa dihitung. Lihat ya, nih perhatikan.
Ketika terlihat banyak seperti itu, Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, terlalu banyak yang mengikut. Sisihkan. Berkatalah kepada orang-orang Israel, jika engkau takut dan tawar hati, pulang. Maka Gideon bilang, hei bangsa Israel, anak-anakku, sekawan kerjaku, jika engkau takut dan tawar hati, pulang. Bapak Ibu tahu, banyak yang pulang. Sisa ribuan. Panik gak? Gideon panik. Loh, ini lawan bangsa yang sangat besar, sisanya cuma ribuan. Apa yang terjadi? Tuhan berkata lagi kepada Gideon, masih terlalu banyak. Wah, ini kan berat ya. Ini mau pelayanan begitu banyak, orangnya sedikit. Ini Gideon, panik. Kenapa cuma sedikit? Akhirnya bilang, suruh mereka minum. Bapak Ibu yang tahu cerita ini, mereka minum, akhirnya dapat cuma 300. Bayangkan 300. Lihat ya, 300 mau menjelaskan kepada kita, 300 itu tidak signifikan. 300 itu tidak mungkin menyelamatkan bangsa Israel. Maka jelas, 300 itu tidak berdaya melawan bangsa Midian yang sangat banyak yang tidak terhitung. Tetapi modus operandi daripada Tuhan adalah sama, yaitu dia selalu bekerja melalui manusia. Dan manusia itu sebenarnya nggak signifikan, tapi Tuhan ajak. 300 itu mendapatkan kemenangan, melihat pekerjaan Tuhan. Itu prinsip yang pertama. Tuhan pakai manusia. Walaupun kita tahu manusia itu tidak signifikan di dalam keselamatan. Yang kedua, berbicara juga ketika Tuhan bangkitkan hakim, orang yang punya yang namanya otoritas daripada Allah Yahweh, Tuhan juga panggil dia untuk melakukan tugas khusus. Ada commission, ada tujuan, ada melakukan kehendak Tuhan. Dan para hakim-hakim pada zaman itu adalah menghancurkan bangsa lain. Menghancurkan yang namanya bangsa Midian, bangsa Filistin, bangsa-bangsa yang menekan orang Israel. Dia pakai hakim itu untuk menghancurkan dan memberikan keselamatan bagi orang Israel. Maka para hakim itu dipanggil Tuhan untuk melakukan agenda Tuhan. Bukan agenda pribadi. Bukan melakukan agenda daripada agenda orang-orang lain, tetapi agenda Allah Yahweh yang memanggil, yang memberi otoritas. Oleh sebab itu, para hakim itu juga dituntut. Karena otoritas daripada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Maka jelas, para hakim, para pemimpin di zaman itu haruslah punya spiritualitas yang baik di hadapan Tuhan. Harus punya kedekatan intim dengan Allah. Karena dia wakil Tuhan, dia punya otoritas bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan suruh, melakukan kehendak Tuhan. Maka sudah sepatutnya seorang yang leader, seorang namanya hakim, pemimpin perang, juga ada pemimpin spiritual. Maka kalau kita lihatnya adalah kebenaran teologis yang berlaku juga sepanjang zaman, kita aplikasikan di dalam gereja. Sampai sekarang Tuhan juga bekerja. Tuhan membangkitkan para pemimpin gereja. Dalam sinode GRI, kita menggunakan istilah namanya penatua pendeta. Bagi orang yang belajar, bagi orang-orang yang belajar teologi dan memberi diri untuk menjadi full time, itu penatua pendeta. Lalu juga ada penatua awam, artinya ada orang-orang awam yang tidak belajar teologi, tetapi Tuhan perlengkapi untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja yang Tuhan pelihara, Tuhan yang gereja lokal. Maka Tuhan terus bangkitkan. Dan orang yang dibangkitkan sebagai pemimpin gereja itu juga punya tugas khusus. Tentu secara kontekstualisasi kita tidak bisa berkata, oke, kita pimpin para penatua, kita bikin namanya pelatihan penatua dan lantik penatua untuk angkat pedang, angkat apa ya? Cerulit, angkat senjata. Enggak, itu zaman hakim-hakim. Tugasnya di dalam gereja adalah mempersiapkan bangsa kita, ya maksudnya umat Allah, untuk apa? Untuk peperangan secara spiritual. Untuk memperlengkapi umat Allah di dalam gereja lokal. Lihat, otoritas dari Tuhan. Maka penatua di dalam sinode GRI, penatua, baik penatua pendeta dan penatua awam, itu diminta untuk berlutut dan ada tumpang tangan. Artinya otoritas dari Tuhan. Otoritas, kontinuitas itu ada. Tugasnya apa? Tugas untuk memperlengkapi gereja. Prinsipnya masih sama. Tuhan selalu pakai modus operandi yang sama di dalam zaman hakim-hakim dan juga di zaman sekarang. Tapi tuntutan juga tetap sama. Seorang pemimpin, terutama di dalam pemimpin gereja, bukan hanya memimpin saja, tetapi dia punya spiritualitas yang benar.
Dia punya hati yang benar, yang terpaut dengan Tuhan. Dan di dalam 1 Timotius 3, mari kita buka 1 Timotius 3, ayat 2-4. Itu menjadi syarat sebagai penilik gereja, atau dikatakan sebagai pengawas gereja di dalam TB2. Saya menggunakan TB2. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius, pasal ketiga, ayat 2 sampai kepada ayat keempat. Atau saya baca dari ayat pertama, kita baca bergantian ayat 1 sampai kepada ayat keempat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat atau penilik jemaat, menginginkan tugas yang mulia. Ayat kedua, Bapak Ibu. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, cinta damai, bukan hamba uang. Dan saya lanjutkan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Bapak Ibu, ini adalah syarat pemimpin gereja, pemimpin yang Tuhan bangkitkan. Surat dari Paulus kepada jemaat, kepada Timotius dikatakan, inilah syarat bagi pemimpin. Ada yang namanya secara spiritual. Dia punya satu istri, hanya satu istri. Bisa menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Bapak Ibu, memberi tumpangan. Itu bukan berarti pemimpin gereja itu jadi Grab ya, jadi Gojek. Enggak, bukan begitu. Tapi dia punya hati hospitality. Dia punya belas kasihan. Dia punya hati yang baik. Dia punya apa? Dia bukan peminum, dia bukan pemarah, peramah, cinta damai, bukan hamba uang. Ini syarat. Loh, ini kan gereja. Kenapa ada syarat seperti itu? Karena sekali lagi, pemimpin gereja berbicara juga spiritualitas hidup dalam sehari-hari. Prinsipnya sama. Bukan hanya mimpin punya otoritas dan berlaku semena-mena untuk agenda sendiri, tidak. Tetapi melakukan agenda Tuhan untuk kerajaan Tuhan. Ada kontekstualisasi. Membaca kitab Hakim-Hakim kita harus aplikasikan dalam gereja. Bagian kedua, membaca kitab Hakim-Hakim, kita juga bisa melihat di dalam struktur dan keindahan dan tema-tema secara kontekstual. Penafsir kitab setuju bahwa kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang sangat gelap. Beberapa minggu lalu saya sudah jelaskan, gelap sekali. Kenapa? Karena dikatakan kitab Hakim-Hakim itu dimulai dengan keteraturan, tapi berakhir dengan makin kacau, makin hancur, makin gelap. Berbanding terbalik dengan yang namanya kisah-kisah di dalam kitab Kejadian. Baik penciptaan itu berantakan menjadi teratur, indah. Dari awalnya hancur menjadi baik. Tapi Hakim-Hakim kebalikan. Awalnya sudah baik, Tuhan kasih anugerah. Tapi ending di dalam kitab Hakim-Hakim, mereka melakukan apa yang mereka anggap benar. Perbandingan banyak sekali. Bapak Abraham contohnya. Bapak Abraham dipanggil mungkin dengan kondisi yang kurang beriman. Berbohong. Dia pakai namanya Hagar untuk menggenapkan rencana Tuhan dengan agendanya dia sendiri. Tetapi kita tahu, ending daripada hidup Bapak Abraham, dia adalah bapak orang beriman. Dia mempersembahkan Ishak. Lihat Bapak Ibu. Awalnya bagus, tapi Tuhan pimpin. Akhirnya Bapak Abraham menjadi orang bapak beriman. Contoh lain, Yusuf Bapak Ibu. Yusuf di dalam perjanjian lama juga sama. Yusuf itu dari muda dijual Bapak Ibu. Mau coba Bapak Ibu? Dijual sama saudaranya. Dijual sama satu saudara, dijual ke Mesir. Anggap aja itu dijual berarti literally mati. Jadi buang, mati. Bapak Ibu, ini Indonesia ya. Bapak Ibu mau dijual di Kamboja, Bu. Pulang tinggal organ tubuh kayaknya. Begitu mengerikan terjadi. Dan Yusuf juga kita tahu, ketika sampai di Mesir Tuhan tetap memberkati. Tapi ada kecelakaan lagi, dia difitnah oleh istri Potifar, dipenjarakan tanpa diadili dengan benar. Lihat, wah berat sekali. Udah dipenjara, dia melakukan kebaikan kepada orang itu. Orang itu lupa, juru minumnya lupa. Tapi kita tahu endingnya. Jadi Perdana Menteri, lumayan ya. Dipenjara sebentar, habis itu jadi Perdana Menteri. Lumayan ya, endingnya enak loh. Tapi kalau kita balik lagi dalam kitab Hakim-Hakim, awalnya buruk, semakin lama semakin buruk, terus buruk, tidak ada konklusi, hancur. Bangsa,
Israel, umat Allah, umat pilihan Allah sendiri pun makin lama makin hancur. Maka di dalam yang namanya membaca kitab Hakim-Hakim, kita harus lihat tema. Penyusunan daripada kitab Hakim-Hakim tidak kronologis. Sekali lagi, kitab Hakim-Hakim tidak dituliskan secara kronologis di dalam konteks dunia sekarang. Umur berapa, tahun berapa, seperti itu. Enggak. Diurutkan berdasarkan maksud teologis. Ada kesamaan. Ada yang kesamaan tema didekatkan, disamakan. Jadi ada overlapping. Kemungkinan zaman Yefta sama zaman Simpson itu bersinggungan. Zaman Othniel dengan Kaleb tentu bersinggungan. Jadi ada zaman itu yang kalau dihitung itu nggak masuk akal. Maka para ahli setuju bahwa di zaman Hakim-Hakim itu tidak kronologis. Kalau diurutkan waktu nggak mungkin. Karena di dalam satu titik mereka tahu bahwa sejak kerajaan tahun saya lupa pastinya, tetapi itu kerajaan itu sudah eksak di dalam kitab Raja-Raja. Maka jelas di dalam bagian hal ini tidak mungkin secara kronologis. Tapi kenapa kitab Hakim-Hakim tetap dituliskan? Punya tujuan teologis. Punya tujuan supaya pembacanya mengerti. Ada kesamaan, ada tema kegelapan, ada kehancuran. Bahkan kehancuran bukan hanya di judge-nya saja, tetapi di dalam yang namanya masyarakat. Jadi bukan pemimpin saja yang hancur, tetapi juga masyarakat hancur semua. Serasa pendekatan membaca Alkitab itu jadi melimpah Bapak Ibu. Kita bukan cuma baca Alkitab, sudah baca Alkitab dengerin firman Tuhan. Tetapi membaca firman Tuhan khususnya ya, kitab Hakim-Hakim, karena saya menekankan kitab Hakim-Hakim, kita makin lihat keindahan literatur dan karya sastra daripada kitab Hakim-Hakim. Contoh ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengerti main musik. Saya pernah bermain musik ya, saya bisa baca not balok, bukan not angka, not balok saya bisa baca dengan ya pasti terbata-bata karena tidak pernah latihan, saya pernah main piano tapi tidak ahli, tidak pasti karena tidak latihan. Tapi minimal kalau not dasar bisa pasti, saya bisa. Tapi permasalahan untuk menjadi pemain musik yang handal tidak berbicara hanya memainkan tuts piano yang benar, tapi berbicara membuat lagu itu hidup. Biar lagu itu berbicara lebih dekat lagi. Maka lagu, pemain piano, pemain musik, atau pemimpin kur, itu pasti ada yang namanya dinamika. Ada yang tempo, ada permainan, ada crescendo Bapak Ibu. Ya semoga tahu ya, crescendo semakin lama semakin keras. Ada decrescendo, semakin lama semakin lembut. Ada piano, ada forte, ada mezzo forte, ada istilah teori. Ya, saya promosi juga ya, berarti kalau nyanyi nggak tahu tanda itu susah ya. Nggak tahu namanya ini, temponya seberapa, saya lupa ingat ya, ada dio ya, berjalan seperti oke lah, baik. Intinya adalah itu ada keindahan, ada di bagian ending ada ritardando, ada legato yang harus ditarik seperti itu, ada keindahan. Artinya apa? Di dalam musik pun bukan hanya tat itu seperti AI ya Bapak Ibu. AI bisa bikin lagu Bapak Ibu. Bisa bikin lagu, tapi pemain musik yang handal, dia akan bukan hanya memainkan piano, tetapi dia membuat lagu itu hidup, ada harmonika, ada keindahan, ada dinamika, ada yang namanya nuansa. Sama. Di dalam yang namanya membaca Alkitab, bukan cuma baca Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi ya, Kejadian sampai Wahyu, enggak. Karena penyusunan kitab Hakim-Hakim terutama ya, mayoritas juga seperti ini. Diurutkan berdasarkan tema teologis. Ini ada kegelapan, forte, gelap. Tapi lama makin gelap, terus gelap kita lihat. Dan itu terjadi. Maka penyusunan dari kitab Hakim-Hakim itu terjadi ya. Jadi ini kan kita tahu ya, ini oral tradition. Oral tradition berarti secara lisan. Itu dikumpulkan oleh penulis daripada kitab Hakim-Hakim yang kita tidak tahu siapa. Dikumpulkan, dia susun itu menjadi kitab Hakim-Hakim. Penyusunan itu punya kerangka, yaitu kerangka satu Israel. Jadi ini bukan punya pemikiran bahwa pemikiran ini adalah Israel yang sudah terpecah di zaman Samuel atau raja-raja. Tapi satu Israel, perspektif semua suku itu masih satu kesatuan. Tapi permasalahan mereka tidak ada raja. Tapi tunggu dulu. Kalau pikir-pikir, Pak Peter, ngapain sih belajar beginian? Itu kan anak STT. Itu kan belajar literatur begini. Ya harusnya Pak Peter dong, Pak Tama dong, Pak Jeko dong, Bu Grace dong, yang harusnya menjelaskan kepada kita. Ngapain orang awam belajar? Ya itu ada benarnya, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menikmati keindahan Alkitab, wahyu Tuhan.
Karena kenapa? Karena gereja juga punya keberagaman. Karena gereja juga punya keindahan di dalam keberagaman. Kita adalah gereja reform, tetapi bukan uniform seperti kata pendeta Tama. Kita bukan berarti karena hari ini adalah hari kemerdekaan, semua wajib baju merah. Yang nggak baju merah silakan pergi dari gereja ini. Enggak, itu lebih contoh komunis ya. Saya nggak promote seperti itu. Tetapi reform itu artinya ada perbedaan, ada karakter-karakter, ada anugerah Tuhan, ada karunia yang Tuhan anugerahkan dari Allah yang sama kepada masing-masing pribadi yang berbeda-beda. Tetapi Allah kita lihat, Dia mempersatukan kita di dalam gereja, dan di dalam gereja kita bisa bertumbuh bersama-sama. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, di dalam PA, di dalam KTB, contoh paling gampang KTB. KTB itu kadang-kadang kan ada orang yang berbeda karakter ya. Bapak Ibu yang sedang memimpin KTB atau dulu pernah ada di dalam KTB, kelompok kecil, kelompok growing gitu. Kan biasanya kalau ada pembinanya, abang seniornya itu menjelaskan firman Tuhan. Tapi kan ada karakter-karakter, contoh lah ada karakter si pemalu. Ada pergumulan nih, penjelasan, nyangkut ke dalam hidup saya. Tapi kalau saya tanya ke abang, tanya ke semua orang teman-teman itu kayaknya terlalu remeh. Terlalu biasa. Udahlah saya simpan dalam hati. Tapi kalau nggak ditanya, saya pulang nih punya dengan kegelisahan. Gimana ya? Ketika lagi bergumul begitu, ada temennya yang satu KTB nanya pertanyaan yang lagi digumulkan. Dan pertanyaan itu nggak ada relate sama hidup dia, cuma asal tanya doang. Daripada diem, nggak ada pertanyaan, dia pertanyakan, dia tanya. Dan itulah namanya keindahan. Ada orang yang punya karakter, udahlah tanya-tanya aja, nggak hubungan sama saya, tanya aja. Ada yang bergumul, mau nanya aja susah banget. Tapi lo keindahan di dalam gereja, di dalam PA, di dalam ini. Semua karakter berbeda-beda. Kita tidak dipanggil punya namanya gereja itu satu tipe, satu rasa, enggak. Tapi ada keberagaman dan itu indah. Maka di dalam baca Alkitab, saya balikan lagi dalam baca Alkitab. Maka membaca Alkitab bukan hanya, ini kritik, tapi melihat keindahan yang Tuhan berikan di dalam penulis kitab Hakim. Siklus yang terjadi, maka kalau para ahli setuju ada siklus yang terjadi ketika dikumpulkan secara teologis. Para ahli setuju, pembaca daripada kitab Hakim setuju, bahwa di dalam Hakim ada siklus yang terjadi di dalam kitab Hakim. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Hakim pasal 2. Bapak Ibu kita mungkin membaca saja ya. Hakim pasal 2, kita belum membaca firman Tuhan, kita buka Hakim pasal kedua. Kita akan baca bergantian ayat ke-10 sampai ke ayat 16 dahulu. Hakim pasal 2 ayat 10 sampai kepada 16. Saya 10, Bapak Ibu 11. Demikian selanjutnya sampai kepada ayat 16. Setelah seluruh generasi itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, muncullah sesudah mereka generasi lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun tindakan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat ke-11. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka sujud menyembah ilah-ilah itu, sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, sehingga mereka dirampoki, yang menjual mereka ke dalam tangan musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Lalu Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Bapak Ibu kita stop dulu sampai ayat 16, nanti kita akan lanjutkan sedikit. Bapak Ibu di dalam sampai ayat 10 sampai 16 itu menjelaskan siklus atau konklusi yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi penulis kitab Hakim-Hakim menggunakan tesis statement di bagian pasal 1 dan pasal 2 introduksi untuk menjelaskan ini loh, saya buktikan di dalam pasal-pasal selanjutnya bahwa orang Israel melupakan anugerah Tuhan.
Mereka melawan Tuhan dengan menyembah Baal, membuat sakit hati daripada Allah Yahweh. Kalau apa yang terjadi? Tuhan marah. Tuhan bangkitkan bangsa asing untuk menghancurkan mereka, menjadi perampok sehingga mereka dirampoki. Apa yang terjadi? Bangsa Israel berteriak-teriak, minta tolong, dan pada ayat 16 Tuhan membangkitkan hakim-hakim, artinya mediator, yang melalui hakim itu ada keselamatan. Kemudian kita baca lagi ayat 17 sampai kepada ayat 22, biar kita lihat siklus yang terjadi. Saya mulai di ayat 17, Bapak Ibu melanjutkan di dalam ayat ke-18. Namun para hakim itu pun tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti ilah-ilah lain dan sujud menyembahnya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tidak berbuat seperti nenek moyang mereka. Ayat 18. Tetapi apabila hakim itu meninggal, mereka kembali berlaku jahat, lebih daripada nenek moyang mereka. Dengan mengikuti ilah-ilah lain, mereka beribadah kepada ilah-ilah itu dan sujud menyembahnya. Mereka tidak menghentikan perbuatan dan kelakuan mereka yang degil. Aku pun tidak lagi menghalau dari hadapan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu ia meninggal. Bapak Ibu, di dalam hakim-hakim kedua saya sudah jelaskan seluruhnya siklus terjadi. Rakyat orang Israel, umat Tuhan di tanah perjanjian menyembah Allah asing, membuat sakit hati kepada Allah Yahweh. Allah murka, Tuhan bangkitkan bangsa lain untuk menjadi alat penghakiman bagi bangsa Israel. Israel tertindas. Di tengah pertindasan itu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ingat Tuhan, bertobat, minta tolong. Tuhan ingat dan Tuhan bangkitkan hakim, bangkitkan penyelamat supaya bangsa Israel dilepaskan dari bangsa yang menjajahnya. Dan ketika hakim itu disertai Tuhan, ada masa damai, ada masa yang indah. Mereka menikmati anugerah Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika hakim itu mati, mereka lupa kepada Tuhan dan mereka menyembah ilah palsu. Mereka membuat sakit hati Allah Yahweh, dan Allah Yahweh yang marah itu lalu membangkitkan bangsa asing lagi untuk menindas orang Israel. Orang Israel mengalami penindasan dan orang Israel balik lagi minta tolong kepada Tuhan. Minta pertobatan, minta yang namanya Tuhan memberikan pertobatan, dan akhirnya Tuhan mendengar. Tuhan bangkitkan hakim, dan di dalam hakim itu muncul masa damai. Selama masa damai, mereka menyembah Allah Yahweh. Ketika hakim itu mati, mereka lupa lagi. Siklus itu berputar-putar. Inilah jadi gambaran kitab hakim-hakim. Tapi bukan hanya berputar-putar saja. Para ahli setuju bahwa ini bukan hanya berputar seperti ya mungkin ajaran agama tertentu, tetapi ini berbicara berputar dan semakin lama semakin merosot. Bapak Ibu lihat ya, berputar tapi siklusnya makin lama makin merosot. Kenapa? Kita close up atau zoom ke dalam yang namanya para judges, para hakim-hakim. Kenapa? Karena hakim-hakim pun makin lama makin hancur. Makin hancur. Yaitu Ehud sebagai contoh, hakim yang paling pertama dituliskan, major judge. Ehud bertindak dengan cara brutal, mirip dengan orang-orang pagan. Hakimnya bernama Barak, jadi hakim yang sangat malu, sangat lemah. Kenapa? Dia minta bantuan kepada yang namanya Deborah. Kalau kamu maju, saya maju. Padahal Barak punya pasukan yang banyak juga. Gideon, plan. Lihat, gimana?
Pemimpin-pemimpin, Yefta juga immoral. Yefta itu immoral. Dia diasingkan. Bahkan dia juga dikatakan mempersembahkan anaknya. Dia bernazar sembarangan, lihat ya. Pemimpin berkata-kata dengan cara yang salah. Dia bernazar, dan ketika dia bernazar, kalau misalkan saya menang perang, dan yang paling pertama menyambut dia akan dipersembahkan. Ternyata anaknya. Lihat, sembarangan bernazar. Apalagi Simson. Simson lahir dengan kondisi baik, kondisi penuh anugerah. Sejak dalam kandungan, Roh Allah ada bersama-sama dengan dia. Tapi itu ngapain Simson? Ini kan keren ya. Ini abang Simson tuh kuat banget ya, keren loh. Terus ngapain? Dia malah cari cewek. Cari perempuan. Dia cari perempuan, tau gak? Cari perempuan, malah cari perempuan orang Filistin. Dia punya panggilan menghancurkan bangsa Filistin. Tapi dia malah punya agenda pribadi, dia malah cari perempuan justru di kalangan musuhnya. Bayangkan, dia mau perang ke orang Filistin, tapi istrinya malah orang Filistin. Berarti artinya dia perang sama keluarganya, dia perang sama mertuanya. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu kalau baca saksama, Simson itu juga cari perempuan juga. Ketika dia marah, dia akhirnya marah dengan orang-orang itu, dia juga cari Delilah. Jadi dia tuh perempuan selanjutnya. Jadi dia cari perempuan lagi, Delilah. Udah tahu Delilah bohongin dia. Tetap saja dia mau diperdaya. Bayangkan, kacau. Maka akhirnya di dalam hidup Simson itu endingnya pelawak. Endingnya tuh melawak bagi musuh-musuh kepada raja-raja Filistin. Aneh, kacau. Maka nggak heran ya Bapak Ibu, kita mesti pikirkan. Simson itu bukanlah hakim-hakim terakhir. Di dalam sejarah Israel, sejarah keselamatan umat Allah dalam Alkitab, hakim terakhir bukan Simson. Bapak Ibu bisa tebak, hakim terakhir sebelum masuk ke dalam masa raja-raja, ada hakim terakhir, yaitu hakim yang bernama Samuel. Tapi kenapa Samuel tidak dimasukkan dalam kitab hakim-hakim? Pernah gak kepikir? Kan dia hakim, kan belum masuk dalam masa kerajaan, belum ada Saul, belum ada Daud. Ini Samuel, maka Samuel itu masih masuk dalam kategori zaman hakim-hakim. Kenapa penulis kitab hakim-hakim tidak memasukkan Samuel? Para ahli setuju bahwa yang namanya penulis kitab hakim-hakim itu adalah di dalam perspektif ada raja. Karena mereka tahu ada raja, akan ada raja. Maka kemungkinan besar orang yang menuliskan itu pernah menikmati yang namanya raja. Entah Raja Saul atau Raja Daud. Tapi kalau dia tahu ada Raja Saul, ada Raja Daud, harusnya penulis kitab hakim-hakim menuliskan ada hakim yang terlewatan yaitu Samuel. Tapi kenapa tidak dimasukkan? Bapak Ibu pernah pikir? Harusnya masukkan dong satu tema. Tetapi sekali lagi, tujuan dari kitab hakim-hakim ada teologisnya. Teologisnya adalah apa? Para judges, para hakim yang sudah saya sebutkan. Mereka makin lama makin hancur. Tapi Samuel berbeda. Dia hidup sampai akhir setia. Dia hidup sebagai pemimpin perang, pemimpin militer, pemimpin religius yang setia, yang positif, moralnya benar. Dia adalah yang membawa umat Allah kembali kepada Allah Yahweh dan menyelesaikan masa transisi menuju zaman raja-raja. Lihat, itu ada kesamaan, ada keindahan. Keindahan yang dituliskan di dalam kitab hakim-hakim, sejarah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan indahnya lagi kalau Bapak Ibu pulang di rumah baca. Karena saya akan mengeksposisikan kitab hakim-hakim. Pulang ke rumah. Di zaman hakim-hakim, ketika yang namanya hakim, major itu, pokoknya intinya itu adalah hakim yang banyak tulisannya, banyak dituliskan seperti Simson, Yefta, ada juga yang minor. Minor itu kayak Samgar. Itu kecil, karena dituliskan cuma 1 ayat atau 2 ayat. Saya berbicara hakim-hakim yang major ya, yang dituliskan lebih banyak. Itu dituliskan di akhir periode itu ada tahun damai. Bapak Ibu pulang ke rumah, saudara sekalian pulang ke rumah, lihat tahun damai yang harusnya tahun di mana Tuhan memberikan anugerah dari zaman Otnil sampai turun ke Ehud, sampai ke Deborah, sampai ke Gideon. Makin lama semakin sedikit. Sedikit, sampai zaman Yefta, zaman Simson, itu tidak ada tahun damai. Lihat ya, Tuhan tetap berikan anugerah.
Tetapi lihat, anugerah pelan-pelan ditarik. Maka kita masuk ke dalam bagian 2B mungkin ya. Kita lihat tadi close up di dalam judges, dalam hakimnya, pemimpinnya. Mari kita lihat di dalam keadaan society, ke dalam masyarakat. Bagaimana kondisi masyarakat di dalam zaman hakim-hakim. Bapak Ibu kita lihat di dalam hakim-hakim pasal pertama. Kita baca ayat 1 sampai kepada ayat ketiga. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Lalu ketiga saya. Sesudah kematian Yosua, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapa dari kami yang harus maju lebih dahulu memerangi orang Kanaan? Bapak Ibu ayat kedua. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya, majulah bersamaku ke wilayah yang ditentukan melalui undi bagiku. Mari kita memerangi orang Kanaan. Nanti aku pun akan maju bersamamu ke wilayah bagianmu. Lalu Simeon maju bersama dia. Bapak Ibu, ada yang aneh tidak? Baru 3 ayat ada yang aneh. Apa anehnya? Pak Peter, ini susah sekali Pak Peter. Saya mau tahu saja apa artinya. Bapak Ibu, Tuhan sudah berikan perintah. Yang maju duluan, yang berperang adalah suku Yehuda. Tapi selanjutnya ayat ketiga, Yehuda tidak taat total. Lihat ya, ada tercium bau busuk, bau kegelapan. Dari sejak awal ternyata Yehuda ada deal-dealan dengan Simeon. Simeon, kamu kan secara geografis tinggal di dekat kami. Kamu tinggal di antara kami. Memang di dalam peta Simeon itu kecil. Ya sudah, kita kerja sama. Kita sama-sama perang, toh sama-sama aja deal-dealan. Padahal jelas sekali Tuhan perintahkan Yehuda maju sendiri. Tapi dia ada deal-dealan, Yehuda harusnya maju, Simeon nggak perlu. Dan lihat lagi bagaimana suku Yehuda yang Tuhan sebenarnya pilih juga mengalami keadaan yang hancur, yang pelan-pelan makin kelihatan. Bapak Ibu, sedikit kita lompat di ayat 19, masih di ayat pertama. Saya bacakan ke dalam ayat 19 bagi kita semua. Tuhan menyertai Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah. Karena apa? Sebab orang-orang ini mempunyai kereta besi. Lihat ya. Ada yang aneh gak Bapak Ibu? Yehuda taat, perang, dia lawan. Tetapi ketika di daerah lembah ada kereta besi, Yehuda tidak taat. Aneh, Bapak Ibu baca kitab Hakim-Hakim langsung kelihatan kan? Dari awal society, masyarakat, suku-sukunya, umat Allah pun juga ada pelan-pelan bau busuk yang makin lama makin kelihatan, tercium sampai di akhir. Yehuda tidak berperang dengan sepenuh hati. Mari kita bandingkan. Lihat ya, tadi kan kita lihat ya, sastra secara literatur. Mari kita bandingkan ayat 20 dan 21 Bapak Ibu. 20 dan 20, mungkin 20 dulu saja. Saya bacakan bagi kita, kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu. Kaleb lah yang menghalau 3 anak enak dari sana. Bapak Ibu, ayat 20, kenapa ya? Kok tiba-tiba muncul Kaleb? Kenapa muncul yang namanya Kaleb? Bukankah itu zaman Yosua? Bapak Ibu, kalau kita mengerti sejarah, mengerti yang namanya perjalanan sejarah keselamatan Allah, Kaleb itu bukan full blood. Itu percampuran. Dia ada darah campuran. Jadi sebenarnya dia memang bagian dari suku asli, tapi dia pernah, entah kakeknya atau neneknya, saya lupa persisnya, itu bukan suku asli. Maka Kaleb itu selalu dikatakan Kaleb orang Keni. Kaleb, dia ada kebangsaan, artinya mau menceritakan kepada kita. Asal usulnya itu bukanlah suku asli. Lihat ya. Tetapi yang suku bukan asli. Bukan full blood. Bukan darah murni. Malah melakukan firman Tuhan dengan baik. Lihat ya. Kalau baca lagi teliti. Dia pergi ke Hebron. Daerah pegunungan. Bapak Ibu, Hebron itu daerah pegunungan. Kalau perang di dataran rendah sama dataran tinggi lebih susah mana? Dataran tinggi ya, Kaleb pilih yang paling susah. Hebron. Bapak Ibu,
Saya pernah naik puncak, Pak. Jalan kaki kecil naik puncak itu. Sampai ke atas ngos-ngosan. Saya pernah pergi bersama pendeta Tumpal. Ini ada Pak Saud juga sama-sama. Oh, enggak, dia lagi masih di bawah. Itu pernah naik, baru di kaki gunung saya udah nggak kuat. Apalagi sampai ke puncak. Saya bilang, silakan maju, saya di belakang. Saya nggak kuat. Ini Kaleb. Di antara tempat dia pilih Hebron untuk perang. Bukan hanya itu. Kalau kita baca saksama, dia lawan suku apa? Bapak Ibu tahu suku Enak bagaimana? Raksasa lah ya. Lebih tinggi dari saya, lebih tinggi dari Pak Dedi, lebih tinggi lah. Tinggi-tinggi. Mampus lah nih. Kaleb matilah pasti. Tapi ya, justru yang tanda kutip, half blood, taat perintah Tuhan. Tapi suku Israel, Yehuda, yang harusnya pemimpin dan Tuhan berkati, tidak melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihat ya, kecium baunya. Indahkannya baca Alkitab ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lihat Yehuda makin lama makin hancur, padahal dia bangsa yang besar, suku yang paling besar. Contoh lain, kita nggak perlu buka. Atau mungkin kita buka aja di dalam, biar kelihatan. Hakim-Hakim pasal 15, Bapak Ibu. Kita baca bergantian saja. Hakim-Hakim pasal 15 ini lompat ke zaman Simpson. Hakim-Hakim pasal 15, saya baca ayat 12 dan 13. Kita baca bergantian, saya 12, Bapak Ibu 13. Kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simpson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Ayat 13. Bapak Ibu ayat 12 dan 13 ada kata mereka kepada Simpson. Kami datang untuk ikat kami. Kami itu siapa? Kami itu kalau berdasarkan konteks ayat 9, 10, 11 itu adalah suku Yehuda. Lihat, suku Yehuda yang jumlah pasukan paling banyak. Ketika diserbu sama Filistin pun takut. Akhirnya ngapain? Bukannya ikut perang sama Simpson, malah menyerahkan Simpson. Saudaranya dijual, Bapak Ibu. Simpson, udahlah daripada lu masuk ke kota saya nih, Simpson kasih. Bahkan deal-dealan sama yang namanya Simpson. Kamu cuma serahkan saya aja ya, jangan macem-macem ya. Oke, Simpson ikat, akhirnya dikasih ke Filistin dan akhirnya ya Simpson akhirnya dengan kekuatannya super strength, dia menghancurkan yang namanya Filistin. Tapi kita lihat nih, Yehuda secara penjelasan, secara detail-detail, secara society, makin lama makin hancur, makin lama kelihatan bau busuk. Contoh lain ya, kita lihat ya, perbandingan kontras baru. Kita balik ke ayat pertama lagi. Hakim-Hakim pasal apa? Kita zoom in ya, biar kita lihat. Bapak Ibu kita baca ya, mungkin ayat ke-4 sampai ke dalam ayat ke-7, Hakim-Hakim pasal pertama 4 sampai 7. Saya baca 4, Bapak Ibu lanjutkan, kita sampai bergantian sampai ke-7. Suku Yehuda pun maju, dan Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. 10.000 orang mereka tewas di Bezek. Ayat kelima, Bapak Ibu. Tapi Adoni Bezek ini raja ya. Adoni Bezek melarikan diri lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari tangannya dan ibu jari kakinya. Bapak Ibu, ada yang aneh. Kalau kita baca di dalam perspektif dunia modern, jahat ya orang Israel. Ada raja ditangkap, dipotong, ibu jari, kaki dan tangannya ya. Jahat kan? Wih, kita bilang ini orang Israel, umat Allah jahat. Memang masa kegelapan, masa gelap. Tapi yang indahnya, yang kalau kita lihat ada bau busuk yang kelihatannya bisa kita lihat ya. Adoni Bezek, ketika dia mendapatkan hukuman, dipotong ibu jarinya, baik kaki dan tangan, dia tidak melawan. Mari kita lihat di ayat ke-7. Adoni Bezek, raja kafir ini, dia katakan ada 70 raja yang pernah dikalahkan dia, yang juga terpotong ibu jari karena kelakuannya.
Mereka juga melakukan apa yang dikatakan memungut sisa makanan di bawah mejaku. Dan perhatikan di bagian terakhir. Sama seperti yang telah kulakukan Adonibezek kepada 70 raja ini. Maka demikianlah Allah membalas kepadaku. Dia terima penghakiman Tuhan. Raja kafir malah tahu penghakiman daripada Tuhan. Terima, lucu. Kalau kita baca Allah, baca ayat ini, seolah, ini apaan sih, jahat, mutilisasi. Tapi ini kalau ada kontras yang sengaja didekatkan dalam pasal pertama, mau menjelaskan, Yehuda, umat Allah, tidak taat 100%. Tidak taat pada pimpinan Tuhan. Dia ajak kerjasama Simeon. Dia di akhirnya ayat 19 saya sudah baca. Dia bahkan nggak berperang karena ada kereta kudo. Tetapi orang kafir lebih taat, lebih terima perintah Tuhan, lebih terima penghakiman Tuhan. Jadi sinyal ini sinyal yang halus mau menjelaskan makin lama orang-orang Israel di zaman hakim-hakim makin lama makin gelap. Hati ya Bapak Ibu. Contoh lagi terakhir mungkin di society. Kita lompat ke dalam yang namanya Hakim-Hakim pasal 5. Hakim pasal 5 ayat 15. Ya, kita lihat 15b sampai 17, kita baca bergantian ya. 15 saya dulu. Kita lanjutkan, baca bergantian sampai 17, ini ada nyanyian. Juga para pemikir Isyakar menyertai Deborah, dan seperti Isyakar demikian juga Barak. Mereka mengikuti langkahnya ke lembah. Perhatikan yang bagian B. Namun di antara kaum Ruben ada banyak pertimbangan dalam hati. Ayat 16 Bapak Ibu. Orang Gilead tetap tinggal di seberang sungai Yordan. Juga suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat-dekat kapal-kapal. Suku Asyar pun duduk di tepi pantai laut, tetap tinggal di teluk-teluknya. Bapak Ibu lihat ya, ini nyanyian kemenangan. Anugerah Tuhan kemenangan. Tapi Deborah nyanyi. Dan ketika Deborah dan Barak bernyanyi, ada sindiran. Bayangkan kalau dalam ibadah ya, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terus bilang, haleluya, haleluya, puji Tuhan, kita puji nama Tuhan. Terus kita sindir, gereja lain gak melakukan kayak kita. Kan aneh ya? Kan agak aneh. Maka jelas sekali di dalam society, para hakim, society-nya itu makin lama makin hancur, makin berantakan. Bahkan kalau kita lihat sedikit lagi, lebih jauh lagi ya, ada namanya raja. Bukan raja ya. Gideon itu kan setelah mati dia punya anak Abimelek. Gideon itu kan pernah dibilang, karena kamu hakim yang sangat baik, sangat powerful, memimpin pemenangan lawan Midian yang banyak itu yang sudah saya ceritakan sebelumnya, kamu jadi raja deh. Seren kan jadi raja. Tapi Gideon pinter. Enggak lah, saya nggak layak. Seperti kata-kata yang sering didengar ya. Kamu pelayanan deh. Enggak, saya nggak layak untuk melayani Tuhan. Yang lain saja. Seolah begitu ya. Tapi lihat Gideon ya, dia pengen juga jadi raja. Kenapa? Karena dia memberikan nama anaknya Abimelek. Mungkin teman-teman yang bisa mengerti bahasa Ibrani ketahuan. Abimelek, Abi itu bahasa Arab juga ada. Abi itu bapakku. Abi, Abraham, Abba. Artinya Abraham itu bapak. Abimelek, Melek itu raja. Artinya apa? Dia kasih anakku, bapakku raja. Bayangkan ya, Pak Peter itu punya anak, nama anak saya Aletia kebenaran, berharap dia kebenaran. Coba bilangin, kalau misalkan saya kasih nama anak saya Abimelek, berarti bilang, bapakku raja loh. Jadi panggil anaknya sambil meninggikan diri sendiri kan. Malu-malu mau, Gideon moralnya bagus, tapi juga pengen jadi raja, pengen punya agenda sendiri. Society berantakan, broken. Tetapi kita lihat di dalam membaca kitab Hakim-Hakim, tetap ada anugerah Tuhan. Walaupun saya highlight Yehuda begitu berat. Yehuda dilihat sebagai gambaran yang gagal, gambaran yang tidak taat sepenuhnya. Tetapi Yehuda jauh lebih baik daripada suku selanjutnya. Kita mundur lagi ya, Hakim-Hakim pasal 1, saya bacakan ayat 21 ya. Namun orang Yebus, setelah peperangan terjadi, namun orang Yebus penduduk Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin,
Sehingga orang Yebus itu masih tinggal di Yerusalem bersama Bani Benyamin sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu kalau baca ini mungkin nggak kelihatan ya. Yehuda tuh abang keempat dari suku Israel itu keempat. Harus ya abis keempat kelima, betul ya? Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Benyamin tuh paling terakhir. Tapi kenapa penulis kitab Hakim-Hakim abis Yehuda langsung Benyamin? Artinya mau mentekan ada kontras. Yehuda walaupun tidak taat 100%, jauh lebih baik dari Benyamin. Kenapa dikontraskan dengan Benyamin? Kenapa nggak dikontraskan dengan Gad, dengan Naftali, dengan Asyer? Karena Benyamin nantinya menjadi cikal bakal raja pertama. Bapak Ibu tahu siapa? Saul. Artinya kita Hakim-Hakim punya agenda. Suku Benyamin bukanlah raja yang akan dipilih Tuhan. Yehuda jauh lebih bagus. Yehuda walaupun hancur, walaupun ada benih-benih bau busuk, tapi Tuhan sudah berikan anugerah. Yehudalah pemimpin. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, Kejadian 49. Ketika Yakub memberikan berkat, dia memberikan berkat kepada Yehuda. Tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari suku Yehuda, dari keturunan Yehuda. Artinya apa? Ketika kita membaca Hakim-Hakim, Tuhan tetap memberikan anugerah. Indah ya? Alkitab gelap, society gelap. Saya nggak tahu ya, narasi Indonesia gelap masih ada ya? Gelap, tapi Tuhan masih memberikan anugerah. Maka kalau kita baca firman Tuhan, baca kitab Hakim-Hakim, jangan berhenti dalam kitab Hakim-Hakim. Baca terus, baca terus. Dan kita lihat ada solusi di dalam Kristus. Hakim sejati yang begitu indah. Kalau kita berhenti sama Hakim-Hakim, kita hopeless, gelap, nggak ada pengharapan. Tapi kalau baca sejarah keselamatan, Tuhan masih berikan yang namanya anugerah. Sampai akhirnya anugerah paling indah, Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, saya kadang-kadang pergi, ya kayak pelayanan seperti ini ya. Kan kadang saya nginep di Cikarang atau kemarin pergi ke Baligi atau pergi keluar kota begitu ya. Pelayanan kan kadang-kadang pulang ke rumah itu kadang-kadang berantakan Bapak Ibu. Maaf ya, sedikit buka kartu sedikit. Rumah berantakan. Ya, saya mengerti namanya rumah berantakan tuh karena anak masih kecil, mainan juga banyak. Ya banyaklah sukacita. Saya sukacita saya. Tapi pernah satu kali saya pernah ya keinjak mainan, sakit minta ampun. Cobalah Bapak Ibu. Lego ya, diinjak sakit. Legonya bertahan, kaki saya yang sakit. Emosi Bapak Ibu. Bilang, ini rumah kok berantakan kok. Walaupun rumah berantakan, saya nggak mungkin ya bilang. Sudah, karena rumah berantakan, saya usir mainan-mainan. Saya usir istri saya usir anak-anak saya mau tinggal sendiri. Enggak, psikopat itu saya. Enggak lah, jangan sampai lah. Enggak, rumah berantakan. Bukan berarti rumah berantakan, saya tinggalkan rumah, saya usir semua orang, saya hidup menyeri. Enggak. Maka sama, di dalam membaca Alkitab, kitab Hakim-Hakim berantakan. Tapi solusinya bukan tinggalkan gereja. Solusinya bukan, Hakim-Hakim tuh brengsek. Simpson itu brengsek, semua brengsek. Kita tinggalkan gereja, orang-orang di dalam gereja itu brengsek. Kita katakan begini, berharap ini tidak menyinggung seorang ya. Tetapi baca kitab Hakim-Hakim kita lihat, memang kitab Hakim-Hakim itu akan menuju kepada ujungnya itu Kristus. Maka kitab Hakim-Hakim itu ya, itu adalah kitab Injil. Loh, Injil apa? Karena kitab Hakim-Hakim berbicara kabar buruk bagi umat Allah. Baru nantinya kabar baik diberitakan kepada Yesus Kristus. Ingat ya, kabar baik baru menjadi kabar baik ketika kita sadar kita berada di dalam kabar yang buruk. Baca kitab Hakim-Hakim. Maka kitab Hakim-Hakim berbicara bukan kebajikan kita. Bukan kumpulan kisah-kisah inspirasional. Kisah-kisah hero-hero. Kisah-kisah seperti agama lain atau kitab suci agama lain. Ini bukan bicara tentang teladan-teladan moral yang harus diteladani dalam kitab Hakim-Hakim. Enggak, tetapi ini adalah Injil. Injil apa? Allah tetap memberikan anugerah kepada para hakim, kepada para orang-orang yang di dalam suku-suku, kepada society. Ini berbicara Allah yang panjang sabar, yang senantiasa memberitakan anugerah kepada orang-orang yang tidak pantas. Dan kitalah orang-orang yang tidak pantas. Memberitakan kabar sukacita kepada orang fasik.
yang punya kemampuan untuk membela diri untuk diri sendiri, yang melakukan apa yang benar menurut diri sendiri. Ini adalah berita Injil bahwa kitab Hakim-Hakim adalah sekumpulan kita yang berdosa, manusia-manusia yang tidak patut dihukum, tidak patut diteladani. Tapi ini memberitakan kitab Injil, berbicara Allah sendiri yang memberikan anugerah kepada orang-orang yang tidak patut diterima. Anugerah yang diberikan kepada orang yang melawan Tuhan. Ini adalah kitab Injil bukan berbicara kepada hero, bukan bicara tentang Deborah, Barak, atau Simson, Yefta, bukan. Tetapi hero-nya yang tidak terlihat, yaitu Allah. Hero yang tidak terlihat adalah Allah yang mendengar umat Allah berseru, minta tolong. Dan hero-nya itu adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru kita lihat. Maka di dalam kitab Hakim-Hakim, yang makin lama makin hancur, makin lihat, kita mesti lihat bahwa nantinya ada the true judge. Yang menyelamatkan kita, menghancurkan musuh terbesar manusia. Iblis, kuasa maut, dan dosa itu dihancurkan di atas kayu salib. Maka nantinya di dalam surat Ibrani pasal ke-12, para hakim-hakim yang ditubuhkan teladan iman itu, dia akan berkata, kami punya saksi. Para hakim itu sampai sekarang tuh hidup. Dia ada di atas awan-awan di dalam surga. Tapi dia berkata kepada kesaksian di dalam surat Ibrani, mereka tidak menyaksikan dirinya sendiri. Para hakim, Simson, Yefta, semua hakim-hakim yang dituliskan, tidak berkata, teladani saya, tidak. Tidak, saya ini buruk, saya ini hancur, teladanilah Kristus. Lihatlah kepada Kristus yang datang, dialah the true judge itu sendiri. Mereka justru menjadi saksi daripada hakim yang sejati yang Tuhan persiapkan, yaitu Kristus Yesus. Dan kita ketahuilah, Kristus itu yang membebaskan kita, yang memberikan penghebasan, dan dia memberikan kita masa damai yang kekal. Masa damai yang indah, yang kekal, yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak mungkin hilang. Dan pada masa ini pun juga, masa gereja ini adalah masa di mana kita menunggu Kristus datang kembali dan membawa kita ke dalam hari Sabat sejati di langit dan bumi baru. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, menguatkan kita melihat keindahan membaca kitab Hakim-Hakim. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami pintar, bukan karena kami mengenal orang-orang yang hebat, tapi kami sadar bahwa diri kami tidak layak, tetapi Tuhan memberikan anugerah di dalam keselamatan. Kami mengenal Kristus, Sang Hakim sejati, yang menyelamatkan kami dari kuasa maut, dari dosa, dari belenggu iblis, sehingga kami menikmati masa damai bersama dengan Allah. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia, tapi mengingat cinta kasih Tuhan yang luar biasa, memberikan kami kabar baik kepada kami yang tidak layak ini. Tuhan pimpinlah kami, berikanlah kami hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.